Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Al-Fajri, semester 5 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Jambi, angkatan 2018. Untuk memenuhi UTS Fikih Kontemporer dari dosen pengampu Umi Anggraini MA. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang hukum asuransi syariah. Apa itu asuransi syariah? Asuransi syariah dapat diartikan asuransi yang berdasarkan hukum syariat Islam dengan usaha tolong menolong atau ta'awun dan saling melindungi takafuli di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana atau dana tabarruk yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Hukum asuransi syariah sendiri jelas dinyatakan halal oleh MUI selama masih berpedoman pada syariah Islam yang mengedepankan tolong menolong dan melindungi, bukan kepentingan bisnis yang menguntungkan salah satu pihak saja. Beda asuransi konvensional dan syariah dari segi dana. Asuransi syariah, dana tabarruk adalah kumpulan dana didapat dari peserta asuransi. Kumpulan dana inilah yang nantinya digunakan untuk membayar santunan kepada peserta yang mengalami musibah, sakit, ataupun bahkan meninggal dunia. Jika dalam asuransi konvensional, dana tabarruk ini adalah premi yang dibayarkan pemegang polis setiap bulan. Pada sistem asuransi syariah ada dua bisnis yang dijalankan, yakni tolong menolong atau ta'awun dan bisnis ataupun tabarruk. Hukum asuransi syariah yang dinyatakan haram adalah asuransi yang berbasis bisnis seperti produk unit link, yakni ada imbal hasil yang akan didapat peserta dalam jangka waktu tertentu. Sementara bisnis ini berseberangan dengan konsep awal asuransi syariah, yakni tolong menolong. Karena bisnis selalu diharapkan menghasilkan keuntungan untuk salah satu pihak saja. Perbedaan lain adalah adanya pemisahan dana, yakni dana tabarruk dan dana peserta. Konsep asuransi syariah tidak mengenal dana hangus seperti yang kerap kita temui pada produk asuransi kesehatan dan kendaraan. Pada sistem asuransi syariah, perusahaan asuransi juga tidak diperkenankan berinvestasi yang bertentangan dengan prinsip syariah atau investasi di tempat terlarang alias haram. Selain itu, asuransi syariah juga diawasi oleh dua perusahaan sekaligus, dua lembaga negara sekaligus, yaitu Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK dan Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memantau perusahaan asuransi agar kinerjanya tetap sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, ada 5 alasan mengapa asuransi syariah ini dihalalkan. Yang pertama, meski masih ada banyak ulama yang berpandangan bahwa asuransi syariah juga sama haramnya dengan asuransi konvensional. Namun para ulama modern menilai keberadaan asuransi syariah sesuai dengan pesan Nabi Muhammad kepada umatnya untuk bersama-sama saling tolong menolong. Beberapa ulama menyatakan bahwa hukum asuransi syariah itu halal merujuk pada 5 alasan berikut ini. Yang pertama yaitu terdapat unsur tolong menolong. Pada asuransi syariah terdapat dana tabarruk yang merupakan dana kumpulan para peserta. Dana ini boleh dipinjamkan ke peserta lain yang membutuhkan. Dalam artian ada unsur tolong menolong di dalamnya dan tidak ada unsur keterpaksaan bagi pemilik uang untuk meminjamkan dananya lebih dahulu. Sebenarnya sistem ini tidak ada bedanya dengan asuransi konvensional yang juga menggunakan dana seluruh nasabah untuk digunakan sebagai pertanggungan salah satu nasabah yang membutuhkan. Yang kedua yaitu tidak ada dana hangus. Dana hangus biasanya berlaku pada produk asuransi kesehatan, properti, perjalanan, dan kendaraan. Dana hangus ini artinya jika dalam jangka periode yang telah disepakati tidak ada klaim yang dilakukan pemegang polis, maka jumlah premi yang disetorkan akan menjadi milik perusahaan asuransi. Nah, artinya ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan dalam jumlah besar. Namun ini tidak berlaku dalam asuransi syariah.
yang mengusung konsep titipan ataupun wadiah. Seluruh dana akan dikembalikan dari rekening peserta yang telah dipisahkan dari rekening tabarruk. Lantas dari mana pihak perusahaan asuransi mendapatkan keuntungan untuk membayar biaya operasional? Nah, yakni dari iuran biaya operasional para pemegang polis yang ditentukan secara transparan, yakni berkisar 30% dari premi. Sehingga pada saat jangka waktu pembayaran premi usai, peserta asuransi bisa mendapatkan seluruh dana meski tidak bisa ada klaim. Yang ketiga, ada akad. Beda dengan asuransi konvensional, hukum asuransi syariah berpegangan pada syariah Islam. MUI sendiri menegaskan aturan akad yang digunakan dalam asuransi. Akad ini yang mengikat peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Di dalam akad ini tidak boleh terdapat unsur horor atau penipuan, maisir atau perjudian, riba, zulm atau penganiayaan, riswah atau suap, barang haram dan maksiat. Tujuan akad bukanlah bisnis melainkan tolong menolong. Lalu yang keempat ada investasi yang dijelaskan kehalalannya. Pada asuransi konvensional, proteksi yang memberikan dua manfaat sekaligus, yakni asuransi dan investasi, dikenal dengan sebutan unit link, di mana sebagian cicilan premi yang disetor peserta akan diputar pada instrumen investasi seperti saham dan reksadana. Seringnya ini tidak bisa dipahami oleh pemegang polis sendiri. Berbeda dengan asuransi syariah yang hanya berinvestasi ke suatu kegiatan atau kerja yang berbasis syariah dan tentunya halal. Hasilnya pun akan dibagikan kepada peserta asuransi, bukan menjadi keuntungan perusahaan. Beda dengan asuransi konvensional yang membebankan kepemilikan harta milik perusahaan. Artinya, perusahaan bebas menggunakan uang peserta untuk jenis investasi apapun, terlepas halal atau haramnya. Lalu yang terakhir yaitu berbagi resiko. Asuransi syariah mengedepankan tolong-menolong yang sesuai dengan ajaran Nabi. Karena itulah ketika salah satu peserta mengalami musibah, maka peserta lain ikut membantu dengan meminjamkan total preminya, sehingga bisa dikatakan semua pemegang premi merasakan kesulitannya. Begitu juga ketika dana diputar untuk investasi dan menghasilkan keuntungan, maka semua harus ikut merasakan, bukan malah jadi keuntungan mutlak perusahaan asuransi. Sejak awal pembelian polis, peserta sudah diberi kesepakatan mengenai klaim dan keuntungan yang akan didapat dari investasinya, sehingga segala proses lebih transparan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Bisa dikatakan asuransi syariah ini risikonya lebih rendah dibandingkan asuransi konvensional. Nah, itulah pembahasannya. Lalu asuransi syariah ini dinyatakan halal oleh MUI yang sudah tertuang dalam fatwa DSN strip MUI nomor 21 garing DSN strip MUI garing 10 garing 2001. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.